Oke pemirsa, kita akan melihat rute-rute penjelajahan kita di Go Batu Street Zoo. Ini petanya ya, supaya tidak nyasar. Nah, kita ikuti aja rute-rutenya. Nah, untuk kita ini berada di sini nih ya, di mana? Hai. Ini nih. Haina gerak. Sampai sini ya, baru 19 guys. Aduh, 19 Nikre ya, Nikre di peta Batu Street Zoo. Hai, Nikre hai. Pensar music. Asik men. Gak ciri, gak nyenino. Satu matanya dalam. Aku ingin terbang tinggi seperti Allah, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Asik men. Bersama Caca Natasha. Mas Sirul, Si Redman juga tangguh gak ciri, terima kasih cantik. gak ngeri ya. Bagong. Lupi Satena. Ayo Mas Ipun. Buat teman-teman dari Sepolo RWT, dari Sepolo Gaspol juga tangguh terima kasih. Masih pun tangguh terima kasih. Besar musik. Spesial kembali buat Mas Ipun. Sa 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 sa. Aku adalah
badak. Masih dalam menurut cluster mau jalan deh. Inka. Lama, Rey, lama. Wah, kapucin. Guys, kaput well. Wah, batu squid mah. Dikasih. Di Batawa. Gajah baru batu skritju anak gajah betina. Oh. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun. Sugeng Rau ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, umur panjang, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan ketemu, ya mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya lebaran. Waduh, supaya ketika lebaran tidak sendirian, tidak sendirian, tidak sendirian, tidak sendirian. Selain itu, mudah-mudahan jodoh kita sesegera mungkin ke pelaminan pemirsa sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh, sebelum datangnya perang dunia ketiga sudah sampai ke pelaminan pemirsa ya. Memang doakan mudah-mudahan dapat jodoh di mana calon pendamping kita adalah CEO pemirsa. Waduh, atau minimal ya mertua kita CEO pemirsa. Waduh, supaya kecipratan CEO pemirsa. Waduh, ya siapa tahu jodoh kita adalah CEO pemirsa, yang menyamar menjadi orang biasa. Waduh, di dunia ini tak ada yang tak mungkin pemirsa ya. Dikiranya calon kita biasa-biasa aja, ternyata setelah menikah beliau adalah CEO pemirsa. Waduh, atau jangan-jangan mertua kita ya CEO pemirsa. Waduh, jadi nanti kecipratan CEO pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, selain itu bagi saudara yang bercita-cita ingin jadi CEO, mudah-mudahan terkabul. Ya mudah-mudahan menjadi CEO yang sukses ya. CEO muda yang sukses membangun bangsa dan negara di masa yang akan datang. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita ya termasuk ingin jadi CEO, waduh, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Karena yang bisa mengabulkan doa kita, nasib kita adalah Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Mudah-mudahan saja ya doa kita dikabulkan. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat sore le di Jatim Fak 2, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Waduh, memang terjebak di Jatim Fak 2 pemirsa. Di Kota Batu, kota yang aku happy I'm happy. Waduh, kota yang paling menyenangkan ya, indeks paling bahagia, yang paling terhappy di Indonesia. Waduh, memang sudah bahas ya bahwa Kota Batu ini kota yang terhappy pemirsa. Kota yang indah, kota yang sejuk, kota yang menyenangkan, kota yang banyak ya membuat kita bahagia pemirsa ya. Itulah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur ya. Memang terjebak di Jatim Park 2, salah satu wahana di Kota Batu. Aku happy. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-60 perjalanan epic ke Tanah Bromo sekarang memang berada terjebak di Jatim Park 2 pemirsa, di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Waduh, ngapain mang di Jatim Park 2? Bagi saudara yang baru datang di episode ke-60 ini, pasti saudara bertanya ya, bagaimana ceritanya memang berada di Jatim Park 2, Kota Batu pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang, alangkah baiknya tontonlah episode-episode sebelumnya ya, supaya kronologis perjalanan Mamang dan cerita-ceritanya Mamang sudah cantumkan di link deskripsi dari episode yang pertama pemirsa, supaya tidak pusing ya, dan juga tidak bertanya-tanya pemirsa, dan mungkin di pikiran saudara penuh dengan tanda tanya misterius. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Jatim Park 2 ini adalah benar-benar wahana wisata yang memadukan antara safari, kebun binatang, atraksi, dan juga
dunia fantasi ya, ibaratnya Dupannya Ancol digabungkan dengan Taman Safari Bogor dan Kebun Binatang Ragunan pemirsa. Jadilah yang kita kenal dengan Jatim Park 2 ya. Cukup satu kali masuk ke Jatim Park 2 kita bisa memasuki 2 wahana, yaitu safari dan juga dunia fantasi. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-60 di Kota Batu di Jatim Park 2 ini, itu artinya Mamang sudah 800 km dari home base-nya Mamang ya, markas Mamang di Kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat ya. Ketika video ini tayang episode ke-60, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah ya, Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara amin. Selain itu, ketika video ini tayang episode ke-60, negeri kita sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia. Ya insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah akan terbebas dari hama-hama. Dan mudah-mudahan menjadi negeri superpower Macan Asia yang bisa mendamaikan dunia. Karena ketika video ini tayang episode ke-60, dunia dalam keadaan genting ting 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 tinung 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 tinung. Mirip token listrik kita ya yang sudah kehabisan pemirsa. Wah, tinung tinung tinung. Ini ada alarm bahwa dunia kurang baik-baik saja pemirsa. Waduh. Ya mudah-mudahan ya ketika video ini tayang, saudara menonton episode ke-60, dunia dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan perang dunia ketiga pemirsa. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan sang Presiden Macan Asia bisa membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, dan juga bisa mendamaikan dunia. Yang namanya Macan Asia akan mendamaikan dunia pemirsa. Ya mudah-mudahan dengan negeri kita, kepemimpinan sang Presiden Macan Asia, Bapak Prabowo Subianto, akan membawa negeri kita dan juga dunia menjadi damai. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, pukul 15 waktu Indonesia Barat, pukul 3 sore, Mamang masih terjebak di Jatim Park 2 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur pemirsa. Waduh, apalagi suasananya mendung hujan-hujanan pemirsa. Waduh, kadang hujan besar, kadang hujan kecil, dan kadang juga tertutup kabut pemirsa. Waduh, ya baru terasa sore hari ya mulai dingin pemirsa. Ya baru nyadar bahwa Jatim Park 2 ini berada di Kota Batu yang notabene adalah Swissnya Panjava pemirsa, di mana daerah Kota Batu di atas awan pemirsa. Waduh, di antara gunung-gunung Pandeman, Gunung Arjuna Welirang pemirsa, dan di atas ketinggian yang kurang lebih sekitar 800 sampai 900 mdpl pemirsa. Waduh, sehingga suhu dinginnya terasa menusuk pemirsa. Waduh, apalagi ditenggarai dengan hujan besar ya, hujan dan suhu pegunungan mulai terasa pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang hendak datang ke Kota Batu menjelang sore-sore, alangkah baiknya saudara membawa jaket pemirsa. Karena suhu di sini lebih dingin dari suhu AC pemirsa. Ya memang pernah ngecek sebelum masuk ke Jatim Park 2 ini ya, itu suhunya 14 derajat Celcius. Itu artinya ya lebih dingin daripada suhu AC. Suhu AC aja yang terdingin 16 derajat Celcius. Ini 14 derajat Celcius. Sekitar jam 2 siang pemirsa ya. Apalagi nanti kalau malam hari bisa sampai ya 10 derajat Celcius. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, wahana Jatim Park 2 ini benar-benar luas sekali pemirsa. Saking luasnya, Mamang rasa tak cukup dengan beberapa jam untuk menikmati wahana di Jatim Park 2 ini. Ya minimal seharian pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya,
konsep Jatim Park 2 ini benar-benar mantap sekali pemirsa, di mana kita akan bersilaturahmi hampir ke seluruh binatang koleksi yang ada di Jatim Park 2 ini. Kita bisa silaturahmi dengan teman-teman Mamang ya, teman-teman kita ya dari spesies yang lain, full koleksi pemirsa. Jadi konsepnya benar-benar bagus pemirsa, di mana kita hanya mengikuti arah satu lajur jalan pemirsa. Wah, seolah-olah jalannya sudah dikonsep, sudah diatur, sudah diarahkan mirip-mirip rel kereta api pemirsa. Jadi kalau di tempat lain ya, yang namanya kebun binatang, kita bebas ya mau kemana aja, mau lihat babi hutan, mau lihat gajah, mau lihat apa ya seperti kita keliling-keliling kemana saja. Tetapi kalau di Jatim Park 2 seolah-olah kita harus berjalan mengikuti jalan ini. Entah itu nanti jalannya akan masuk terowongan, entah itu jalannya masuk jembatan kaca, entah itu masuk ke akuarium dan sebagainya pemirsa. Jadi seolah-olah jalannya sudah diatur pemirsa. Dan kebetulan Mamang pun melihat peta pemirsa di tengah jalan. Waduh, ternyata memang arena Jatim Park 2 ini diarahkan pengunjungnya untuk jalan kaki dengan satu jalur, satu jalan, satu rute pemirsa. Rutenya sama ya, searah pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang lelah untuk jalan kaki, ini disediakan dengan kendaraan seperti sepeda listrik pemirsa. Disediakan juga sepeda listrik ya, dan disediakan juga kendaraan listrik lainnya pemirsa. Waduh, bahkan ada sebuah kendaraan yang bisa dinaiki 6 orang pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang lelah bisa sewa sepeda listrik di sini, atau autoped pemirsa. Waduh, Mamang lihat ya, ternyata harga sewanya 50.000 pemirsa. Waduh, per jam pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kita akan menjelajahi Jatim Park 2 dalam keadaan cuaca yang agak mendung dan juga hujan pemirsa. Tapi meskipun hujan, ini bukan tantangan alam ya, bukan bencana bagi Mamang ya, tetapi ini adalah sesuatu yang romantis ketika berada di wahana Jatim Park 2 ya, terasa romantis pemirsa. Berasa seperti pertualangan film Indiana Jones pemirsa. Waduh. Dimana kan film Indiana Jones ya berpetualangan di dalam hutan-hutan yang penuh dengan banyak satwa-satwa liar ya. Ya ibaratnya kita berada di Indiana Jones dengan satwa-satwanya ada di kanang-kanang pemirsa. Waduh. Dan kanang-kanang di Jatim Park 2 ini estetis pemirsa ya. Menurut Mamang ini tidak berasa kanang pemirsa, tapi berasa habitat binatang tersebut ya, berasa habitat hewan-hewan tersebut ya, teman-teman satwa Mamang yang ada di sini pemirsa, berasa di rumahnya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan keliling-keliling ya, dan kebetulan tiba-tiba hujan turun besar pemirsa, dan akhirnya Mamang pun kembali berteduh pemirsa, dan tepat berteduh di depan kandang gajah. Waduh, dan ini hujannya agak lama pemirsa ya, sekitar 10 menitan. Waduh, dan kelihatan ada gajah di situ pemirsa yang sedang beratraksi, entah kegiatan apa tuh. Dimana sebagian gajahnya ada di dalam kandang yang berteduh dan sebagiannya sedang hujan-hujanan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika melihat gajah ini adalah hewan darat terbesar di dunia saat ini ya. Kalau zaman dulu ada dinosaurus atau tyrannosaurus pemirsa, tapi kalau sekarang abad ke-21 hanya gajahlah binatang terbesar darat di dunia ini ya, binatang darat pemirsa. Kalau binatang lautnya mungkin paus ya. Waduh. Binatang darat yang tercatat ya di dunia yang masih eksis, yang hidup sampai hari ini pemirsa. Saking besarnya ya, kalau saudara terinjak oleh gajah ya bisa amsyong pemirsa. Jadi gajah ini begitu istimewa pemirsa. Gajah ini sangat istimewa, selain badannya yang besar, ternyata otaknya juga besar pemirsa. Volume otak gajah itu besar ya. Volume otak manusia itu 1800 cc.
Sedangkan volume otak gajah itu sampai 3600 cc. Waduh, lebih besar dari manusia. Oleh karena itu gajah terkenal dengan hewan tidak pernah lupa pemirsa, dengan ingatan dan daya ingat yang luar biasa. Waduh, kalau saudara hari ini melempar kacang kepada anak gajah atau melempar sesuatu kepada anak gajah dan anak gajah itu marah, nanti suatu saat ketika gajah ini sudah dewasa dan saudara bertemu lagi, gajah ini mengingat ya siapa orang yang pernah menjailinya pemirsa. Waduh, ini terjadi pada masa lalu di Eropa ya. Ada anak kecil melihat pawai gajah, di mana pawai gajah ini ada anak gajah pemirsa. Sang anak kecil itu melempar kacang ke anak gajah tersebut, sampai anak gajahnya melong alias melihat pemirsa. Waduh, dan kram. Waduh, 20 tahun kemudian ya si anak gajah menjadi gajah dewasa. Lalu sang gajah dewasa ini pawai lagi, dan suatu ketika melewati kerumunan orang, gajah ini tahu ada anak yang dahulu yang sekarang mungkin sudah dewasa yang pernah menjailinya. Akhirnya apa? Sang gajah pun ya mengamuk pemirsa. Gajah tahu ya siapa yang menjailinya, karena gajah adalah memorinya cukup besar pemirsa. Waduh, daya ingatnya cukup besar pemirsa. Gajah tahu mana tempat yang ada sumber airnya, gajah tahu di mana ia dilahirkan, gajah tahu di mana ketika kecil dia bermain. Padahal itu sudah 20 atau 30 tahun yang lalu pemirsa. Beda dengan manusia ya. Manusia mungkin karena sering banyaknya pikiran ya bisa lupa sebagian. Waduh, apalagi kalau ditagih hutang pemirsa, akan lupa pemirsa. Waduh, tapi gajah tak pernah lupa karena memorinya besar pemirsa. Kalau menurut teori bahwa kecerdasan makhluk hidup ini dilihat dari volume otak, tentunya kita kalah dengan gajah pemirsa, di mana volume otak manusia ini ya kecil, sedangkan volume otak gajah besar pemirsa. Namun ada yang unik di dalam dunia ini pemirsa. Kenapa gajah tak secerdas manusia pemirsa? Waduh, padahal volume otaknya besar. Gajah ini cerdas, pintar, tapi kenapa tak secerdas manusia yang bisa membangun inovatif, akal, dan bisa mengembangkan teknologi pemirsa dan menjadi peradaban dunia? Waduh, kalau gajah dari dulu sampai sekarang hidupnya gitu-gitu aja pemirsa. Kalau dulu hidupnya di bawah pohon, sekarang pun di bawah pohon pemirsa. Waduh, beda dengan manusia ya. Kalau dulu ketika zaman purba diceritakan manusia hidup di gua, lalu berkembang beberapa abad kemudian hidupnya membuat rumah sederhana ya. Dan sekarang ya setelah ribuan tahun kemudian, tahun 2026, kita hidupnya di dalam rumah, dan rumah pun setiap tahun, setiap zaman itu berubah bentuk pemirsa. Waduh, ya dari rumah sederhana, rumah tradisional hingga rumah modern pemirsa. Dan sekarang manusia bisa membangun kota pemirsa. Dari hidupnya di alam bisa membangun kota. Sedangkan gajah yang volume otaknya lebih besar dari manusia, kok tak bisa membangun kota pemirsa? Waduh, tak bisa membangun peradaban pemirsa. Waduh, kok hidupnya gitu-gitu aja. Kalau dulu manusia hidupnya berburu, meramu, berternak, bercocok tanam, waduh, ya mencari makanan di dalam hutan, waduh. Tapi sekarang kan profesi manusia banyak, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter ya, ada yang menjadi pilot ya, bisa menjadi insinyur, membangun jembatan. Waduh, ada yang menjadi seniman. Yang menjadi pertanyaan dengan gajah pemirsa, seharusnya gajah pun harus seperti manusia. Kalau dulu gajah hidupnya di alam liar, sekarang gajah harus menjadi guru, harus menjadi dokter ya, harus mempunyai profesi tentara, polisi. Waduh, atau menjadi pilot pemirsa. Atau seharusnya gajah harus menjadi CEO pemirsa. Waduh, kebayang ya kalau gajah menjadi CEO pemirsa.
mirip-mirip film Bonar pemirsa. Waduh, Bona, tahu Bona gajah terbang? Si Bona dalam majalah Bobo kan ada cerita gajah pemirsa. Waduh. Waduh, tapi kenyataannya gajah ya tetap gajah ya, dari dulu sampai sekarang ya sama-sama aja hidup di alam liar pemirsa. Waduh, beda dengan manusia, dulu hidup di alam liar, sekarang hidup di alam modern dengan peradaban tinggi pemirsa. Waduh, yang menjadi pertanyaan kan otak gajah lebih besar dari manusia, tetapi kenapa gajah tak sepintar manusia? Kira-kira apa yang menyebabkan gajah tak sepintar manusia yang bisa mengembangkan peradaban pemirsa? Oke pemirsa yang berbahagia, meskipun gajah tak sepintar manusia mengembangkan peradaban, ternyata dalam sejarahnya gajah ini adalah pencipta peradaban dunia pemirsa. Waduh, termasuk peradaban di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Nusantara ini ada berkat gajah pemirsa. Waduh, kok bisa? Mungkin saudara akan bertanya, kenapa gajah menjadi peletak dasar peradaban Nusantara pemirsa, peradaban di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Nusantara ada berkat gajah pemirsa. Jadi kita bisa maju, manusia bisa maju berkat gajah. Oke pemirsa yang berbahagia, ya episode ke-60 ini Mama akan bahas ya kecerdasan gajah dan juga peradaban Nusantara ada karena gajah pemirsa. Waduh, ternyata jangan dikira ya gajah itu bisa menciptakan peradaban di Nusantara. Saudara penasaran dengan cerita Mamang episode ke-60? Ya jangan skip, tonton sampai tamat ya. Siapa tahu bermanfaat. Bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi CEO ya, CEO miliarder pemirsa, yang makmur, terkaya, termakmur ya. Dan mudah-mudahan saja kalau di antara anak cucu cicit saudara ya, mudah-mudahan ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, membosankan atau mungkin sudah tahu ceritanya, ya simpel dengan Mamang ya, skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover CEO tak tercover Danantara ya, tak tercover dana desa pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya tinggal skip aja, simpel dengan Mamang. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang pun berbicara dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber dan informasi yang mungkin agak lain, yang berbeda dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat ya. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau Davide et Impera, tak berbau-bau company yang bikin keonaran pemirsa. Mohon maaf aja ya apabila ada kata-kata yang bikin keonaran. Mamang sebagai admin otoriter, ya apa-apa, otoriter ini kan channel Mamang. Ya mohon maaf aja ya, Mamang akan skip karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari Indonesia.id dengan judul artikel mencermati kecerdasan gajah, ditulis oleh Idmisan, edisi 27 April 2015. Gajah adalah mamalia yang sangat cerdas. Ternyata mereka mampu membedakan bahasa manusia yang berbeda-beda. Waduh. Gajah tak pernah lupa, terutama ketika mendengar suara predator mendekat. Tetapi para ilmuwan belum tahu persis bagaimana pendengaran mereka bekerja, mengenali suara-suara yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Hingga kemudian para peneliti mencoba melihat apakah hewan berkulit tebal ini bisa membedakan jenis suara yang dibuat oleh berbagai kelompok manusia. Gajah adalah mamalia yang cerdas. Salah satu kecerdasan gajah adalah punya volume otak yang lebih banyak. Waduh. Saat ini ada dua jenis gajah di dunia. Yang pertama adalah gajah Afrika, yang kedua adalah gajah Asia. Subspesies gajah Asia terdiri dari gajah Sumatera dan gajah Jawa. Nah, sekarang gajah Jawa itu sudah punah pemirsa. Gajah Jawa sudah
punah habitatnya lalu pindah ke Kalimantan. Loh, kok bisa ada di Kalimantan ya gajah Jawa? Waduh. Secara umum ya, jika diukur berdasarkan standar kecerdasan manusia seperti kemampuan abstrak, teknologi atau bahasa kompleks, ya, gajah adalah salah satu makhluk yang paling cerdas di bumi dengan kecerdasan emosional dan daya ingat yang menakjubkan. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah neuron tinggi alias otak gajah memiliki sekitar 257 miliar neuron, 3 kali lipat lebih banyak daripada manusia. Manusia sendiri jumlahnya 86 miliar neuron. Secara logika ya, bahwa otak gajah ini adalah lebih besar 3 kali lipat daripada manusia. Oleh karena itu memori gajah ya lebih besar daripada manusia. Ya, secara logika juga bahwa gajah harus lebih cerdas daripada manusia. Dari jumlah itu, gajah memang memiliki memori yang sangat cerdas, lebih cerdas dari manusia. Tapi kemampuannya hanya untuk mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, dan mengenali individu alias gajah lain atau dengan makhluk lain termasuk manusia. Gajah pun tahu ya setiap individu manusia yang ditemuinya. Jikalau saudara menjaili gajah, gajah selalu ingat selama-lamanya meskipun manusia itu bertumbuh dewasa, tua, dan ya mungkin juga bisa berubah bentuk pemirsa, karena gajah mengetahui ciri-ciri manusia setiap individu meskipun telah berpisah bertahun-tahun. Waduh. Gajah pun mempunyai kecerdasan sosial dan emosional. Waduh, punya perasaan pemirsa. Gajah menunjukkan empati ya, berduka atas kematian anggota kelompok, bermain dan bekerja sama dengan memecahkan masalah. Jikalau ada masalah di tengah perjalanan ketika gajah sedang migrasi atau berpindah, gajah pun selalu berdiskusi dengan kelompoknya pemirsa. Waduh, yang jelas menggunakan bahasa gajah. Waduh. Selain itu, ketika ada rekan gajahnya yang meninggal, salah satu makhluk di luar manusia yang mengadakan ritual kematian alias berdoa atau mungkin tahlilan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau di manusia di Islam ada namanya tahlilan ya, atau mungkin berdoa ya kepada orang yang meninggal pemirsa. Waduh, jadi kalau ada yang meninggal di kita mungkin dikuburkan atau dikremasi. Begitu juga dengan gajah. Jikalau di tengah perjalanan ada yang meninggal, maka gajah pun mengadakan sebuah ritual ya. Salah satu ritualnya adalah gajah selalu mengelilingi ya teman gajah yang meninggal pemirsa. Waduh, dan memberikan salam hormat kepada gajah yang meninggal. Selain itu, gajah pun selalu memperingati ya saudara-saudaranya atau teman-temannya yang meninggal di suatu tempat meskipun tempat itu sudah lama berlalu ya, bertahun-tahun berlalu. Misalkan ada gajah yang meninggal di tempat tersebut. Lalu beberapa tahun kemudian gajah tersebut datang ke tempat tersebut dan mengingatnya bahwa dahulu ada temannya yang meninggal di situ. Itu menunjukkan bahwa gajah pun mempunyai budaya dan tradisi layaknya manusia. Waduh, uniknya setiap kelompok gajah mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda-beda pemirsa. Waduh. Yang namanya budaya dan tradisi ya terdiri dari sosiofag, menifag, dan artefak. Sosiofag adalah bagaimana cara mereka berinteraksi dengan antara gajah dengan gajah yang lain pemirsa ya. Kalau kita di manusia berinteraksi antara manusia, individu dengan individu. Waduh, individu dengan masyarakat atau bermasyarakat. Masyarakat Sunda kalau setiap bertemu dengan orang lain akan memberikan salam. Salamnya tentu berbeda dengan cara orang Jawa. Salamnya juga tentu berbeda dengan cara orang Amerika pemirsa. Jadi tidak selonong boy pemirsa. Waduh, dia cara salam itulah yang menunjukkan ya adanya sosial. Begitu juga dengan gajah. Gajah bertemu dengan gajah lain, ada salam hormatnya pemirsa. Setiap kelompok berbeda salamnya. Waduh. Ada juga artefak. Nah, jangan dikira ya
gajah ini tidak bisa membuat artefak. Gajah ini bisa membuat artefak ya, meskipun sederhana, yaitu ketika kawanan gajah ini diserang oleh lebah, gajah akan membuat tongkat, waduh, dari batang-batang lalu dikibas-kibaskan, mirip pedang pemirsa dengan belalainya. Itu tandanya bahwa gajah pun bisa membuat peralatan pemirsa. Yang terakhir, gajah mengenal menipak atau sesuatu yang sedikit abstrak. Ya, kelihatan ketika gajah sedang bermigrasi, gajah kan akan membuat tanda-tanda ya pada pohon, pada tanah ya. Bahkan ya gajah pun ya bisa melukis pemirsa. Waduh. Itu artinya bahwa gajah pun mempunyai rasa seni dan kepercayaan pemirsa. Nah, dari sosiopak, menipak, dan artefak itulah menandakan bahwa itu adalah 3 konsep budaya yang ada dalam manusia. Ternyata ada juga dalam gajah pemirsa. Jadi gajah ini adalah hewan yang berbudaya pemirsa, di luar manusia. Yang tentunya budaya ala gajah agak berbeda tujuan dengan budaya manusia pemirsa. Lalu keistimewaan lainnya, bahwa gajah mempunyai ingatan yang luar biasa. Diibaratkan bahwa otak gajah yang besar itu adalah memori yang sangat banyak pemirsa. Waduh, diibaratkan 257 miliar neuron itu adalah sama dengan 257 miliar giga pemirsa. Waduh, sedangkan otak manusia 86 giga. Waduh. Jadi artinya ingatan gajah itu lebih tajam daripada manusia. Gajah dikenal memiliki memori jangka panjang yang kuat, mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, dan mengetahui individu ya gajah lain atau manusia atau makhluk lain, meskipun berpisah bertahun-tahun pemirsa. Waduh. Gajah adalah salah satu dari sedikit hewan yang bisa mengenali dirinya sendiri di cermin. Waduh. Gajah pun tahu bahwa itu adalah dirinya ketika bercermin di air, di genangan air, atau bahkan di kaca pemirsa. Lain halnya dengan hewan yang lain ya. Hewan yang lain kalau melihat dirinya di kaca atau di genangan air dia akan merespon bahwa itu adalah orang lain atau musuhnya. Ya seperti gogok ya, alias doggy alias anjing. Anjing kalau melihat di cermin ya, itu mengenali bukan dirinya tapi musuh yang lain pemirsa. Waduh, pasti akan menggonggong. Lain halnya dengan gajah. Gajah mirip dengan manusia, mengenali dirinya. Waduh. Selanjutnya, gajah menggunakan alat sederhana seperti ranting untuk mengusir serangga, atau dahan untuk menutupi pagar listrik, waduh, atau benda-benda lain untuk menghancurkan rintangan-rintangan jalan, yang tentunya dengan menggunakan belalai karena keterbatasan tubuh pemirsa. Lain halnya kalau dengan manusia bisa dengan tangan pemirsa. Waduh, tapi gajah dengan belalai. Jadi kelemahan gajah itu adalah ya keterbatasan. Salah satunya hanya menggunakan belalai kalau ingin menggerakkan benda atau juga peralatan. Waduh. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, gajah ini seharusnya lebih cerdas, lebih pintar dari manusia, tentunya bisa membangun peradaban lebih maju daripada manusia. Tetapi kenapa manusia yang mampu membangun peradaban perkotaan, tetapi gajah tidak pemirsa? Waduh. Inilah perbedaan tujuan pemirsa, perbedaan tujuan fungsi pemikiran, akal, dan juga otak antara manusia dengan gajah. Gajah memang memorinya sangat besar, tapi tujuan dan fungsinya tentu berbeda dengan manusia. Yang pertama, perbedaan dengan manusia adalah fokus otak. Otak gajah berevolusi untuk keberlangsungan hidup di alam liar, bukan untuk pemikiran abstrak atau teknologi seperti manusia. Yang tentunya ya, yang abstrak-abstrak itu jagonya manusia. Misal salah satu abstrak adalah berpikir tentang masa depan, berpikir untuk ilmu pengetahuan, dan juga berpikir bagaimana caranya untuk membangun peradaban. Waduh, banyak mikir lah, itulah manusia pemirsa. Waduh. Lain halnya dengan gajah. Gajah tidak ke abstrak pemirsa, tapi dengan otak yang besar dipergunakan untuk keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu,
Meskipun gajah punya otak besar, tapi bukan untuk berpikir pemirsa, layaknya manusia. Oleh karena itu, kalau manusia tidak mau berpikir, mungkin hidupnya akan seperti gajah. Hidupnya gitu gajah itu aja, tak maju-maju pemirsa. Waduh. Tak ada inovatif ya, tak ada kreatif pemirsa. Tak ada keinginan. Visioner ingin membangun sesuatu pemirsa, atau cita-cita. Beda dengan manusia ya. Manusia tentunya setiap malam berpikir, aduh kedepannya kita menjadi apa ya, ingin jadi apa ya. Atau ketika melihat rumah ya, bagusnya rumah bentuknya seperti apa, indahnya seperti apa. Beda dengan gajah. Gajah tak berpikir abstrak seperti itu, tapi gajah dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari yang konkret pemirsa, yang nyata-nyata. Waduh. Kognisi ya, meskipun cerdas, gajah tidak menunjukkan tingkat kognisi tingkat tinggi. Kognisi artinya ya pemikiran tingkat tinggi pemirsa, yang sama dengan manusia, seperti bahasa kompleks atau perencanaan jangka panjang yang abstrak. Dan itu tidak dimiliki oleh gajah. Kebutuhan belajar. Gajah lahir dengan otak yang hanya 35% dan berat dewasa. Sedangkan manusia 28%, menunjukkan mereka memiliki banyak hal untuk dipelajari dari lingkungan dan kelompoknya. Tapi meskipun demikian, gajah ya tidak digunakan untuk berpikir pemirsa, tapi digunakan untuk kehidupan sehari-harinya yang abstrak-abstrak saja. Jadi kesimpulannya, gajah dan manusia ya memiliki kecerdasan yang tentunya gajah lebih cerdas dari manusia berdasarkan otaknya, tetapi tujuannya itu berbeda dengan manusia. Sepintar-pintarnya gajah hanya untuk konteks ekologi dan sosial mereka saja, tetapi tidak sepintar manusia dalam hal memanipulasi lingkungan, pemikiran konseptual, atau hal-hal yang berbau abstrak. Waduh. Jadi kesimpulannya, gajah gitu-gitu juga pintar pemirsa ya. Sama melebihi pintarnya kita, tapi tujuannya berbeda. Tujuan fungsinya berbeda. Gajah untuk keberlangsungan hidup, tak mau berpikir yang abstrak-abstrak, tetapi manusia berpikir untuk abstrak-abstrak pemirsa. Bagi saudara yang tidak tahu abstrak itu apa, searching aja di AI ya, AI ya, atau Google, atau bertanya ke guru filsafat saudara pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, meskipun gajah punya otak yang punya tujuannya yang agak berbeda dengan manusia, salah satunya tidak membuat peradaban, tetapi nyatanya dalam kehidupan manusia, gajah adalah pembangun peradaban pemirsa. Waduh, terutama peradaban di Nusantara. Adanya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara berkat gajah pemirsa. Loh, kok bisa? Dilansir dari mongebai.co.id dengan judul artikel "Membunuh Gajah Menghancurkan Jejak Peradaban Bangsa Indonesia", ditulis pada tanggal 27 Desember 2016 oleh Aceh. Waduh, namanya Aceh ya penulisnya. Gajah Sumatera yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Yang sekarang di Indonesia itu cuma ada 2 jenis gajah ya, gajah Sumatera dan gajah Jawa. Dan uniknya gajah Jawa ada di Kalimantan pemirsa. Dahulu merupakan mamalia besar ini begitu dihormati dan mendapat tempat terhormat, baik sebagai penyambut tamu hingga sebagai pasukan perang. Mengapa sekarang banyak diburu pemirsa? Jika kebesaran peradaban bangsa Mongol dan Amerika dibangun bersama kuda, maka berbagai bangsa di Asia dan Afrika seperti Indonesia dibangun bersama gajah. Sejak ribuan tahun lalu, gajah telah akrab dengan bangsa Indonesia. Diperkirakan gajah bukan hanya digunakan sebagai alat transportasi atau tenaga kerja, tetapi juga sebagai bala tentara atau tank-tank. Waduh, pansernya tentara Jawa, tentara Nusantara pemirsa. Ya panser, tank ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada tank. Jadi salah satu kendaraan terkuat adalah gajah pemirsa.
Mengapa keberadaan gajah saat ini terlihat menjauh dari kehidupan masyarakat Indonesia? Waduh, bahkan sering terjadi konflik. Jauh sebelum lahirnya Republik Indonesia dan kehadiran bangsa-bangsa Eropa, berbagai suku bangsa di Nusantara telah akrab dengan gajah. Gajah dan manusia bagai memiliki hubungan khusus saat kehidupan di daratan berjalan, bahkan mempunyai hubungan spesial. Waduh. Ya. Spesial, koneksi-koneksi yang sangat-sangat dekat pemirsa. Waduh. Saat kapal-kapal laut menghubungkan berbagai suku bangsa di Nusantara, gajah-gajah selalu bersama manusia. Bahkan gajah ikut bersama manusia, bersama masyarakat Nusantara naik kapal pemirsa. Mereka menjelajahi hutan tropis, pelabuhan, kampung, kota, baik dalam misi damai maupun peperangan. Jadi orang Nusantara itu hebat ya. Di laut ada kapal besar, di darat ada panser besar, yaitu gajah. Peradaban megalithicum Pasema yang berasal dari Sumatera Selatan tumbuh berkembang sekitar 2000 sampai 3000 tahun silam di wilayah Bukit Barisan Sumatera, secara tersirat meninggalkan jejak erat persahabatan antara manusia dengan gajah. Ini terlihat dalam sejumlah arca megalit atau patung yang dinamis, bukan patung totem yang ditemukan pada sejumlah wilayah lain di Indonesia pada kurun waktu yang sama, seperti di Sulawesi yang tersebar di daratan tinggi Sumatera Selatan. Misalnya, batu gajah yang ditemukan oleh Van der Hoofs, seorang arkeolog Belanda pada tahun 1930-an di Tebet Kota Raja, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada batu berbentuk telur ini dipahat wujud dua manusia menyerupai prajurit. Satu prajurit digambarkan mengapit satu individu gajah. Waduh, jadi gajah ini panser atau misalnya panser atau kendaraan perang ya. Bisa juga menjadi kontainer atau misalnya. Waduh. Arca ini seakan menjelaskan jika para prajurit dari masyarakat yang kemungkinan besar menguasai Bukit Barisan di Sumatera menjadikan gajah sebagai kendaraan atau pasukan perangnya. Arca atau patung lain mengenai gajah dalam peradaban megalithicum Pasema yang ditemukan di Gunung Megang, Jerai, Kabupaten Lahat, memperlihatkan seekor gajah terlentang dan ada seorang manusia duduk di atasnya. Kemudian ada arca gajah yang ditemukan di Pulau Panggung. Arca ini adalah patung ya, mirip-mirip gambar hewan atau manusia. Nah, arca gajah berarti patung mirip manusia pemirsa. Situs Tegurwangi di Kota Pagar Alam, keberadaan patung atau arca gajah peninggalan keberadaan megalithicum Pasema ini dapat dikatakan lebih dominan dibanding arca hewan lain seperti babi atau harimau. Mengapa masyarakat Pasema saat itu banyak membuat arca terkait gajah? Sebuah penghormatan jawabannya. Waduh, ternyata jawabannya adalah untuk menghormati gajah. Kenapa gajah harus dihormati? Penghormatan ini diberikan kepada gajah yang tergolong mamalia cerdas. Selain membantu manusia dalam hal transportasi dan tenaga kerja, juga dinilai sebagai hewan yang mampu menghadapi medan bukit barisan yang berbukit dan berhutan tropis lebat yang dipenuhi binatang lain seperti ancaman hidup manusia. Dengan kata lain, arca-arca itu ingin menyampaikan pesan jika manusia dan gajahlah yang membangun peradaban di Sumatera. Nah, dari peradaban Sumatera itulah maka lahir nanti Kerajaan Sriwijaya. Waduh. Sekian ratus tahun setelah peradaban megalithicum di Pasema, tepatnya di masa Kerajaan Sriwijaya dimulai abad ke-7 hingga 12 Masehi, posisi gajah tetap mengambil peran penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi andalan Kerajaan Sriwijaya, gajah juga digunakan sebagai simbol kekuasaan atau kekayaan seorang raja atau kerajaan, baik sebagai kendaraan para prajurit untuk berperang atau sebagai tenaga kerja. Dalam bukunya
masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan dari Damaskus, Raja Sriwijaya yang diduga bernama Sri Indrawarman menulis surat kepada Khalifah yang isinya, dari raja sekalian para raja juga adalah keturunan ribuan raja, yang istrinya pun adalah cucu dari ribuan raja, yang kebun binatangnya dipenuhi ribuan gajah. Waduh, yang wilayah kekuasaannya terdiri dari 2 sungai yang mengairi tanaman lidah buaya, rempah wangi, pala dan jeruk nipis yang aroma harumnya menyebar hingga 12 mil. Itu isi surat yang dikirim oleh kerajaan Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Penjelasan gajah sebagai kendaraan perang para prajurit Sriwijaya juga dapat disimak dalam prasasti Tanjore 1030 sampai 1031 Masehi yang menceritakan seorang raja Sriwijaya yaitu Sanggrama Wijaya Tunggawarman ditawan bersama gajahnya oleh kerajaan Kola ketika perang tahun 1025 di Kadaram atau Kedah. Selain itu, dalam prasasti Wat Semangmueng atau prasasti Ligor juga disebutkan gajah. Prasasti itu menjelaskan pembangunan candi atau tempat suci oleh Raja Sriwijaya saat itu yang masuk wilayah Thailand yang bernama Balaputra Dewa. Itu membangun candi dengan gajah, pemirsa. Waduh. Dengan fakta atau data di atas dapat dikatakan bahwa gajah adalah satwa yang turut membangun peradaban Indonesia, khususnya di Asia Tenggara. Gajah memiliki peranan penting bersama perahu atau kapal dalam membangun negeri maritim yang dipelopori Sriwijaya. Simbol kebesaran gajah pun dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, dari Sriwijaya ke Pajajaran, ke Galuh, ke Tarumanegara, ke Mataram kuno atau Medang, sampai Singosari Kediri juga Mojopahit. Selain kerajaan Hindu-Buddha juga dilakukan oleh kerajaan Islam seperti kerajaan Aceh, ya, di mana Sultan Iskandar Muda ya selalu menunggangi gajah, pemirsa. Waduh. Selanjutnya, gajah pun ya dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Demak, Mataram Islam, Pajang, waduh, dan juga kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, pemirsa. Dilansir dari mongebay.co.id juga dengan judulnya Kisah Gajah Jawa, Simbol Kejayaan Raja-Raja Jawa Masa Lalu, ditulis oleh Hahyari Hananto, edisi 29 Agustus 2024. Gajah Jawa yang pernah menjadi simbol kekuasaan kejayaan raja-raja Jawa kini telah punah akibat perburuan, hilangnya habitat dan perubahan zaman. Namun alhamdulillah ya, gajah Jawa di Jawa itu sudah hilang, tetapi sekarang gajah Jawa ada di Kalimantan. Jadi Kalimantan adalah habitat gajah Jawa sekarang. Konon raja-raja zaman dulu mengirimnya ke Kalimantan, pemirsa, untuk ekspedisi Kalimantan. Yang kedua, bukti sejarah dan arkeologi seperti relief candi dan catatan perdagangan gading menunjukkan peran penting gajah Jawa dalam kehidupan kerajaan, mulai dari upacara hingga peperangan. Yang terakhir, gajah Borneo yang secara genetik berbeda dengan gajah Asia lainnya kemungkinan merupakan keturunan gajah Jawa yang dibawa ke Kalimantan beberapa abad lalu oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Dalam sejarah dan budaya Nusantara, gajah bukan hanya sekedar hewan, melainkan juga simbol kekuasaan, kemakmuran, dan keagungan. Di Jawa, khususnya gajah memiliki peran penting dalam kehidupan kerajaan, tergambar dalam relief candi, prasasti, dan manuskrip kuno. Mereka menjadi tunggangan raja, kendaraan perang yang menakutkan, hingga lambang kehormatan dalam berbagai upacara kerajaan. Sampai hari ini, keraton-keraton Yogyakarta, keraton Pakualam, ya, Solo, dan juga yang lainnya, ketika kirapnya menggunakan gajah, pemirsa. Relief-relief megah di candi-candi kuno, prasasti bersejarah, dan manuskrip-manuskrip berharga menggambarkan bagaimana gajah dihormati dan diagungkan di Jawa pada masanya.
Mereka bukan hanya sekedar tunggangan raja atau kendaraan perang, tetapi juga perwujudan dari wibawa dan kejayaan kerajaan. Di antara berbagai jenis gajah yang pernah menghuni Nusantara, salah satu subspesies gajah Asia adalah gajah Jawa atau Elephas maximus sondaicus. Memegang tempat istimewa dalam sejarah dan budaya Jawa. Namun gajah yang pernah menjelajahi hutan-hutan lebat Pulau Jawa kini hanya tinggal namanya kenangan di Jawa. Catatannya ada di Kalimantan pemirsa, dan keturunannya sekarang ada di Kalimantan. Konon raja-raja Jawa mengirimkannya ke Kalimantan untuk ekspedisi di Kalimantan. Gajah dalam legenda dan cerita rakyat Jawa. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah di balik nama Kali Gajah Wong, Sungai Gajah Manusia. Konon, sungai ini dinamakan demikian untuk mengenang seekor gajah kesayangan seorang raja Jawa yang sangat setia dan kuat. Setelah gajah tersebut mati, sang raja yang berduka memerintahkan agar gajah tersebut dimakamkan di tepi sungai, sehingga sungai itu pun menjadi lambang kesetiaan dan pengorbanan sang gajah. Selain itu, terdapat pula cerita rakyat tentang Gunung Gajah di Jawa Tengah. Masyarakat setempat percaya bahwa gunung ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang mampu menjelma menjadi gajah. Gajah-gajah mistis ini dianggap sebagai penjaga gunung, memiliki kekuatan magis untuk melindungi alam dan memberikan petunjuk kepada mereka yang tersesat. Tak hanya itu, gajah juga sering muncul dalam wayang kulit dan pertunjukan seni tradisional lainnya, melambangkan kebijaksanaan, kekuatan, dan kepemimpinan. Tokoh-tokoh seperti Ganesha, dewa berkepala gajah yang dipuja sebagai pembuka jalan dan penghilang rintangan, semakin menegaskan peran penting gajah dalam kosmologi Jawa. Gajah Jawa memiliki peran yang beragam dalam kerajaan-kerajaan Jawa. Mereka digunakan dalam berbagai aspek kehidupan kerajaan, mulai dari upacara keagamaan dan perayaan kerajaan hingga strategi militer dan ekspansi wilayah. Bukti keberadaan gajah Jawa di Kalimantan menunjukkan bahwa dahulu Raja Jawa yang mengirimkan tentaranya ke Kalimantan. Bahkan ya, gajah Jawa ini ada di Indochina, di Kamboja. Waduh, di mana di situ ada gajah Thailand, gajah Kamboja, juga keturunan gajah Jawa pemirsa. Sangat mungkin bahwa gajah yang digunakan dalam upacara dan peperangan di Jawa pada masa lalu adalah gajah Jawa. Karena gajah Jawa mudah ditaklukkan manusia, mudah dikendalikan oleh manusia, dan mampu berperang ketika melawan musuh pemirsa. Waduh, lain halnya dengan gajah Afrika. Gajah Afrika meskipun lebih besar dari gajah Jawa, tetapi ya ketika terjadi peperangan, gajah Afrika malah menjadi ngamuk pemirsa. Hal itu terjadi ketika tentara Belanda sedang ekspansi ke Aceh menggunakan gajah Afrika. Gajah Afrika lebih rapuh daripada gajah dari Asia, terutama dari Jawa. Waduh. Oleh karena itu jangan heran kalau gajah Jawa mempunyai pangkat setingkat senopati atau adipati pemirsa. Waduh, setara dengan manusia. Waduh, ketika zaman kerajaan, gajah Jawa pun punya pangkat pemirsa. Oleh orang Jawa, gajah ini dianggap adalah makhluk temannya manusia, bukan sebagai hewan peliharaan pada umumnya pemirsa. Maka jangan heran kalau gajah-gajah pada masa lalu itu dihormati layaknya dewa, layaknya komandan perang, layaknya manusia panglima pemirsa. Waduh. Bukti sejarah dan arkeologi memperkuat dugaan bahwa gajah Jawa, gajah yang ada di Jawa, memainkan peran sentral dalam kehidupan kerajaan. Hal ini tercatat dalam berbagai kitab kuno seperti Negara Kertagama, Kitab Pararaton, Arjuna Wiwaha, dan juga kitab-kitab kuno yang lainnya, termasuk dalam prasasti-prasasti dan relief-relief dalam candi pemirsa. Relief-relief di candi-candi kuno, prasasti, dan manuskrip Jawa sering menggambarkan gajah sebagai bagian dari kehidupan kerajaan, termasuk dalam upacara dan peperangan. Meskipun tidak selalu menyebutkan jenis gajah secara spesifik, konteks kesejarahnya menunjukkan bahwa gajah-gajah tersebut kemungkinan besar adalah gajah Jawa yang sekarang hanya ada di Kalimantan. Waduh.
Dalam upacara dan perayaan, gajah Jawa sering kali menjadi bagian penting dalam upacara kerajaan dan perayaan keagamaan. Kehadiran mereka menambah keagungan dan kemegahan secara acara tersebut, sekaligus menunjukkan kekayaan dan kekuasaan raja. Relief-relief di Candi Borobudur dan Prambanan menggambarkan prosesi kerajaan yang megah dengan gajah, kemungkinan besar gajah Jawa, sebagai bagian dari perayaan. Menurut Pak Arno Sitompul dalam bukunya tahun 2011 tentang ekologi konservasi gajah Sumatera di Sumatera, Indonesia, ternyata gajah selain dipergunakan oleh raja-raja zaman dulu sebagai simbol peradabannya, kekuatannya, gajah pun memiliki peran penting dalam ekologi hutan-hutan di Nusantara, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan yang ada gajahnya. Gajah memiliki fungsi ekosistem yang kompleks dan sangat penting bagi penduduk, bukan hanya menyediakan sumber daya penting bagi budaya lokal atau peradaban tinggi pemirsa, ya, sebagai tentara perang atau juga alat transportasi mengangkut benda-benda untuk membangun percandian pemirsa. Wah, tetapi juga ternyata gajah menciptakan makanan dan kehidupan. Gajah juga bisa menciptakan makanan dan air bersih, penstabilan iklim lokal, melindungi manusia dari bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan longsor, serta mencegah konflik satwa liar, ya, dengan manusia. Jadi artinya gajah melindungi, ya, habitat gajah, artinya melindungi kehidupan manusia. Gajah pun melindungi habitat manusia. Waduh. Menurut Bapak Chris Manko yang berpandangan sama, menurutnya mempertahankan habitat dan mengembalikan habitat yang telah dikonservasi merupakan kunci konservasi gajah Sumatera, termasuk merestorasi habitat gajah yang telah rusak. Itu artinya menyelamatkan kehidupan manusia. Kenapa kemarin-kemarin di Sumatera banyak bencana alam atau di Pulau Jawa banyak bencana alam? Karena hilangnya habitat gajah. Wah, kok bisa? Ternyata gajah adalah spesies payung yang mewakili keanekaragaman hayati ekosistem habitatnya. Jadi gajah ini suka bermigrasi pemirsa dari satu tempat ke tempat yang lain. Migrasi gajah ini siklus berputar pemirsa, ya, dari Bandung ke Tasikmalaya, ke Garut, kembali lagi ke Bandung, berputar, ya, dengan radius antara 20 sampai 50 km pemirsa. Nah, ketika perputaran itulah secara tidak langsung kotoran gajah, jejak-jejak gajah, ya, menyebarkan benih, biji, dan juga menjaga kelestarian alam pemirsa. Waduh, menjaga air pemirsa, menyebabkan tanah menjadi subur. Waduh, ternyata kotoran-kotoran gajah yang ditinggalkan itu menyebabkan kesuburan hutan pemirsa. Dan juga jalur-jalur migrasi gajah ini ternyata bisa, ya, menjadikan hutan terjaga pemirsa. Jadi hutan yang baik itu adalah hutan yang tidak rapat. Kenapa tidak rapat? Karena oleh gajah disengrai-sengraikan. Waduh. Secara tidak langsung gajah pun menjaga ekosistem hutan pemirsa. Jangan heran pada masa lalu ketika banyak gajah, sedikit sekali terjadinya bencana alam, apalagi bencana seperti longsor dan juga banjir bandang, longsor, bahkan kemarau pemirsa. Kemarau yang panjang, air tetap terjaga karena ulah gajah. Gajah meskipun kecerdasannya tidak seperti manusia, beliau ini lebih cerdas dari manusia. Salah satunya bisa mengetahui sumber air, bahkan bisa menggali sumber air. Bahkan sumber air dijaga oleh gajah dan dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Waduh. Jadi kalau bercerita tentang gajah, ya, menjaga alam panjang pemirsa. Waduh. Jadi intinya gajah ini adalah penopang kehidupan masyarakat Nusantara pemirsa. Payung habitat kehidupan masyarakat Nusantara, penjaga alam lestari,
rajanya hutan. Jadi yang namanya raja hutan itu bukan harimau dan singa. Singa dan harimau raja hutan karena dia gagah. Waduh. Tapi harimau dan singa pun takut pada gajah, pemirsa. Gajah tidak memangsa hewan lain, tapi dia menjaga, memayungi ya makhluk-makhluk lain, termasuk manusia. Manusia bisa mampu membangun peradaban kerajaan berkat gajah. Bayangkan kalau zaman dulu tidak ada gajah, mungkin tidak akan ada percandian, tidak akan ada kerajaan yang megah, dan juga tidak akan ada ya hutan yang indah. Waduh, jadi gajahlah penjaga hutan, penjaga habitat manusia, dan juga pembangun peradaban manusia, terutama marga masyarakat Nusantara. Waduh, peradaban Nusantara. Waduh. Jadi bisa disimpulkan ya, mana makhluk pintar yang bodoh, mana makhluk dianggap seperti bodoh tapi pintar, pemirsa. Ya, makhluk pintar tapi bodoh adalah manusia. Manusia yang serakah, hama-hama yang merusak alam, pemirsa. Mereka ini diberi otak, pikiran, tetapi tujuannya untuk merusak alam sehingga merugikan banyak orang, pemirsa. Waduh. Lain halnya dengan gajah, meskipun terlihat bodoh tapi pintar, pemirsa. Gajah itu melestarikan alam, bahkan menjaga dan merawat sumber air, pemirsa, dan mengeluarkan sumber air. Waduh, kotorannya menyuburkan tanah, dan juga bisa membangun peradaban dengan manusia. Waduh. Bahkan ada cerita bahwa gajah ini pernah membersihkan wilayah sumber air, pemirsa. Suka membersihkan, tidak merusak. Waduh. Jadi bagi kalian yang suka membuang sampah sembarangan, berarti kalian lebih hina dari gajah, pemirsa. Waduh.